Terimalah korban syukur kami yang kami panjatkan dari hati yang setulus-tulusnya Tuhan Yesus. Engkau telah berbuat baik, begitu banyaknya dalam hidup kami, tak terhitung lagi. Hanya 2 kata, thank you. 1 kata saja, terima kasih. Makasih Tuhan, ajari kami punya hati setulus Tuhan Yesus. Agar dalam segala hubungan yang kami jalin, dan di dalam setiap perbuatan kami bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Berkati umat-Mu dan jadikan berkat. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ketika hamba-Mu akan mendidik umat Allah untuk hidup dan jalan di dalam takut akan Tuhan. Berikan kepada hamba-Mu clarity atau kejelasan Tuhan. Dan biar umat-Mu memandang Kristus dan bertumbuh serta berbuah di pelatarannya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jangan duduk dulu, saya ingin Anda menyapa. Hari ini sudah pada berdatangan delegasi-delegasi dari luar kota, luar negeri. Karena besok, mulai hari Senin, Selasa, Rabu, kita akan mengadakan retreat sinode. Seluruh pengembalaan dan leader-leader GMS semua berkumpul di GMS Rooftop. Kita berikan welcome home dan kita sambut mereka aja, nggak usah angkat tangan, di mana-mana ada ini orang-orangnya ya, dari semua. Praise the Lord ya. Welcome home pada semua, termasuk yang sekarang streaming, gereja kita di mana-mana seluruh dunia lagi streaming ke sini sekarang. Kasih welcome home ke mereka juga. Sebelum Anda duduk, beri senyum dan katakan welcome home pada kanan kirinya. Praise the Lord, puji Tuhan, silakan duduk. Saya memulai dengan laporan singkat. Setiap kali kalau mengangkat persembahan kan saya katakan akan mendirikan gereja-gereja dan mengutus misionaris. Tadi kebaktian sebelum ini, saya mendoakan dan mengutus gembala yang akan kita utus ke Hong Kong. Lalu juga gembala yang kita utus ke ROSC atau GMS Philadelphia. Ya, mereka sudah diutus di kebaktian jam 10 tadi. Nah sekarang kita tinggal lihat aja laporan singkat. Hamba-hamba Tuhan yang kita kirim akhir-akhir ini ke mancanegara. Ya, di mana ada jemaat, belum ada gembala sidang, kita utus ke sana. Terima kasih untuk dukungan dari jemaat. Doa, daya, dan dana. Mari kita saksikan. Bukan yang ini, kalau yang ini nanti kita mulai ibadah lagi. Tidak slow down sampai 1000 gereja berdiri. 1 juta murid terjadi. Kau terus-menerus memakai gereja itu, merintis gereja-gereja baru, mengirim para hamba-hamba Tuhan di tempat-tempat ada jemaat, belum ada gembala sidang. Haleluya. Minggu penuh berkat, ada banyak hal yang terjadi, setiap minggu tak pernah sama. Hari ini juga istimewa karena diluncurkan buku Son of the Vision oleh salah satu anak rohani kami yang menjadi gembala regional bagi Eropa. Seorang pengusaha, bukan full timer, Anda bisa dapatkan bukunya di luar sana, Pastor Adrian Sarwono. Kebalik ya. Nah, siapa yang belum punya buku ini? Nah, sudah tahu dapat bocoran dari ibadah 1-2 belum ya? Yang angkat tangan dulu tak kasih soalnya. God bless you ya, enjoy ya. Nanti minta tangan sama Pak Adrian. Haleluya. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung. Supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Yang bisa nyanyi lagu itu ikut-ikut saya, kata-katanya berarti yang sudah bergereja lama dari zaman-zaman dulu, gereja yang tradisional. Hari ini Soul Searching Sunday. Saya mau bicara tentang tipe-tipe orang dan pergeseran nasib mereka. Seharian sudah jalan dari pagi, kalau Anda ketinggalan satu, eman-eman. Sayang sekali kalau Anda luput salah satunya. Dengarkan semua ya. Kita sudah bahas Yoab tadi, Mephiboset.
Sebentar lagi kita bahas Simei. Kalau Anda lihat semuanya ini, ada satu kesamaan mereka. Apa? Mereka semua orang-orangnya Daud. 3 negatif kita sedang lalui. Ini negatif ketiga. Bukan supaya kita jadi orang negatif, tapi supaya kita jangan mencontoh kenegatifan mereka. Tapi nanti ibadah 4 dan 5 positif. Ya, saya memang sengaja bahas 3 negatif. Karena di dunia ini banyak orang yang negatif. Kita harus belajar dari kesalahan orang lain. Dan kebaktian yang ketiga, judulnya Simei, orang yang tidak tulus hatinya. Tapi sebelum saya bahas ibadah ini, saya ingin merangkumkan dulu. Kenapa Daud izinkan orang-orang negatif ini di dalam pemerintahannya? Kenapa dia tidak habisi mereka? Kenapa dia tidak punahkan dari awal saja? Kalau Daud pakai cara begitu, jangan-jangan anak Daud juga begitu sama kita. Kenapa sih Tuhan tuh ngasih kita kesempatan terus? Kenapa kita yang jatuh bangun tuh dikasih kesempatan lagi? Karena Tuhan memilih untuk percaya kepada kita daripada curiga. Sekalipun Allah Maha tahu batas umur kita. Tuhan juga mengerti kelebihan kelemahan kita. Pusar kita itu tidak tersembunyi dari hadiratnya. Dia yang menenung kita di dalam kandungan mama. Tapi Tuhan tuh kenapa ya continues to believe in us? Kenapa dia terus percaya kepada kita? Waktu saya lihat semuanya ya, kebaktian 1 tadi aja saya bahas soal Yoab. Yoab tuh gak tanggung loh dijadikan panglima. Padahal Daud tahu biaknya orang itu seperti apa. Tak lain dia adalah kemenakan Daud sendiri. Daud tahu kalau dia itu tebang pilih, kalau soal menaati Daud, ada area-area yang dia sengaja membangkang terhadap baginda. Kok dibiarkan ya? Mephiboset itu loh. Orang yang ditolong sama Daud dari awal. Betul-betul dimong sama Daud. Diingon lah ceritanya. Atau benar-benar dipelihara, diangkat. Padahal dia itu keturunan musuh. Dia itu cucunya Saul. Ujung-ujungnya pelin-pelan sama Daud. Waktu Daud susah dia gak ikut. Waktu Daud menang dia baru datang. Kok dibiarkan makan semeja sama dia? Nanti sebentar lagi kita pelajari Simei. Sama aja. Apalagi orang-orangnya ada di dalam pemerintahannya Daud. Kenapa ya dia biarkan? Saya beritahu ya. Kita itu tidak harus bekerja sama dengan orang-orang yang cocok saja. Kita jangan hanya mau bergaul dengan yang yes man. Orang-orang di sekeliling kita yang kesannya tidak tulus pun kita harus kasih kesempatan. Hati itu mesti besar. Saya rangkumkan dulu sebelum kita pelajari lakon kebaktian 3. Villain atau orang jahatnya. Si Simei ini yang kita bisa jadikan karakter study. Hari ini kita Bible study. Izinkan saya mengatakan Daud kenapa kasih mereka kenapa Daud mengizinkan mereka berada di sekelilingnya. Salah satu yang terpikir bagi saya adalah karena Daud percaya Allah bisa memakai siapa saja. Orang yang buruk pun masih punya talenta yang bisa disumbangsi dan dipersembahkan untuk Tuhan. Orang yang belum sempurna juga ada kelebihannya. Mengapa Daud izinkan orang-orang ini di sekelilingnya ada di pemerintahannya? Karena Daud percaya Allah bisa memakai siapa saja. Yoab itu seorang yang taktis perang. Dia itu orang yang strategis. Daud merasa bahwa karunia-Nya itu bisa berguna bagi Israel. Yoab tidak pernah kalah perang sekalipun, tahu nggak? Padahal pada akhirnya dia dipancung sama Benaya. Senjata makan tuan, orang yang loyal pada dirinya sendiri akan berujung fatal. Selain itu alasan lain yang saya renungkan kenapa Daud izinkan. Jaga-jaga jikalau di hidup Anda masih ada duri dalam daging. Kenapa sampai sekarang kok Tuhan belum singkirkan? Karena Daud percaya kalau dia memberi kepercayaan orang itu bisa jadi indah. Siapa tahu dia berubah. You see, giving trust makes someone change. Ketika kita mempercayai seseorang, orang itu mungkin, gak pasti loh ya. Bukan garansi, bukan jaminan bahwa orang pasti berubah. Tapi siapa tahu dia bisa berubah. When you trust someone, your trust will make that person beautiful. Ketika Anda mempercayai. Tahu gak Yoab itu dipakai Tuhan? Gak pernah kalah perang karena Daud mempercayainya.
Tahukah ada orang-orang yang tidak layak dipakai sebenarnya. Seharusnya mereka nggak diberkati, tapi karena Anda percayai, mereka diberkati oleh Tuhan. Jangan pernah kapok, jangan pernah jerah, jangan pernah jadi makhluk trauma. Aku nggak akan percaya laki-laki lagi, lalu jadi lesbian. Apa-apaan? Aku nggak akan percaya sama pendeta lagi. Apa pendeta seluruh dunia juga sama? Sudah pernah ketemu semua pendeta di seluruh dunia? Orang Kristen ya sama aja gitu aja. Kristen itu pernah ketemu semua orang Kristen. Mari kita punya hati itu cenderung ke kanan, jangan ke kiri ya. Dalam hal ini secara kiasan kiri itu misalnya salah, kanan itu kebenaran. Condongnya itu ke situ, condongkan hatimu. Saya kalau suruh percaya atau trauma, saya milih percaya. Apakah saya nggak pernah dikecewakan? Oh, kita mungkin belum duduk cerita-cerita ya. Saya pernah dikecewakan, dilecehkan pendeta, saya juga pernah waktu saya SMP di Singapura. Saya pernah. Saya memilih untuk percaya. Saya tidak memilih untuk kepahitan. Daud memilih untuk mempercayai. Makanya dia itu menjadi nenek moyang Tuhan. Karena Yesus juga begitu kan. Kalau enggak kita sudah dibuang dari dulu saudaraku. Selain itu alasan lain lagi yang saya pikirkan adalah karena Daud terus berharap karena orang itu bisa berubah. Sambil dia percaya atau percayai orang itu, dia selalu di dalam hati diam-diam mengharapkan dan berdoa. Siapa tahu orang itu bisa berubah. Tetap akhirnya ada orang yang tidak berubah juga. Yoab tetap mati, dihukum mati. Capital punishment karena pada akhirnya dia melakukan keputusan yang sangat salah. Dan dia membuat langkah yang sangat bodoh. Tak terkecuali seorang yang bernama Simei. Ya, Simei ini adalah keturunan Saul juga, suku Benyamin. Mari kita buka sama-sama 1 Raja-Raja pasal yang ke-2 ayat 8 dan 9, lalu ayat 36 sampai 46. Ada lumayan banyak bacaan. Saya baca dulu langsung, nanti saya jelaskan ayat per ayat, yaitu tentang Simei. Saya kasih tema orang yang tidak tulus hatinya. Semoga kita semua tulus seperti Yesus. Mari kita baca ayat 8, saya baca dulu. Juga masih ada padamu Simei bin Gerah, orang Benyamin dari Bahurim. Dialah yang mengutuki aku dengan kutuk yang kejam pada waktu aku pergi ke Mahanaim. Tapi kemudian ia datang menyongsong aku di sungai Yordan. Dan aku telah bersumpah kepadanya demi Tuhan, tak akan kubunuh engkau dengan pedang. Sekarang janganlah bebaskan dia dari hukuman, sebab engkau seorang yang bijaksana. Daud bicara kepada putranya, ini adalah wejangan Daud di ranjang kematiannya kepada Salomo anaknya. Sekarang janganlah kau bebaskan dia dari hukuman, sebab engkau seorang yang bijaksana dan tahu apa yang harus kau lakukan kepadanya untuk membuat yang ubanan itu turun dengan berdarah ke dalam dunia orang mati. Ayat 36 sampai 46 kita baca 10 ayat. Ini sekarang lompat ya. Tadi itu wejangan Daud di ranjang kematiannya kepada Salomo putra mahkota. Sekarang adalah eksekusinya Simei. Tak lama setelah itu, sekarang udah zamannya Salomo. Detik kita baca ayat 36, Daud sudah tiada, Daud sudah mati, meninggal dunia. Oke, kita baca ayat 36. Kemudian raja menyuruh memanggil Simei, ini Salomo sekarang, dan berkata kepadanya, dirikanlah bagimu sebuah rumah di Yerusalem, kamu diam di sana. Dan janganlah keluar dari sana kemana-mana pun juga. Sebab ketahuilah sungguh-sungguh bahwa pada waktu engkau keluar dan menyeberangi sungai Kidron, pastilah engkau mati. Dibunuh dan darahmu akan ditanggungkan kepadamu sendiri. Lalu berkatalah Simei kepada raja, baiklah demikian. Simei senang ya, seperti yang tuanku raja katakan, demikianlah akan dilakukan hambamu ini. Lalu Simei diam di Yerusalem beberapa waktu lamanya. Dan sesudah lewat 3 tahun, terjadilah bahwa 2 orang hamba Simei lari kepada Akhis bin Maakah, Raja Gad, lalu diberitahukan kepada Simei, ketahuilah kedua orang hambamu ada di Gad. Maka berkemaslah Simei, dipelanainya keledainya, dan pergilah ia ke Gad kepada Akhis untuk mencari hambanya itu. Lalu Simei pulang dan membawa mereka dari Gad. Ketika diberitahukan kepada Salomo bahwa tadinya Simei pergi dari Yerusalem ke Gad dan sekarang sudah pulang, maka raja menyuruh memanggil Simei dan berkata kepadanya, bukankah aku telah menyuruh engkau bersumpah demi Tuhan dan telah memperingatkan engkau begini? Ketahuilah sungguh-sungguh bahwa pada waktu engkau keluar dan pergi kemana-mana pun, pastilah engkau mati dibunuh. Dan engkau telah menjawab, baiklah demikian, aku akan menaatinya. Mengapa engkau tidak menepati sumpah demi Tuhan itu dan juga perintah yang kuperintahkan kepadamu, kata Salomo. Kemudian kata raja kepada Simei, engkau sendiri tahu dalam hatimu segala kejahatan yang kau perbuat kepada Daud ayahku. Maka Tuhan telah menanggungkan kejahatanmu itu kepadamu sendiri.
Tetapi diberkatilah kiranya Raja Salomo dan kokohlah tahta Daud di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya. Raja memberi perintah kepada Benaya bin Yoyada. Lalu keluarlah Benaya di pancungnya Simei sehingga mati. Demikianlah kerajaan itu kokoh di tangan Salomo. Ceritanya lumayan panjang. Saya kasih latar belakang. Nanti kita kembali ke ayat pertama yang kita baca, yaitu di ayat 8 dan 9. Waktu Daud itu mengalami konsekuensi dosanya sendiri setelah Batsheba, Uria dibunuh, Tuhan berkata bahwa nanti akan ada perang. Tapi Daud bertobat. Waktu akhirnya Daud itu lari dari Absalom, anaknya sendiri yang memberontak dan kudeta. Daud jalan itu dia terburu-buru, tergesa-gesa, tidak ada waktu untuk packing segala. Tidak ada waktu untuk berkemas. Dia lari karena emergency. Sebentar lagi Absalom dan gengnya akan merampas istana. Singkat cerita, Daud pergi ala kadarnya. Jalanlah Daud, di sebelah kiri kanan itu tentara-tentaranya yang loyal dengan dia, yang kita tahu si 30 pahlawan gagah perkasa, Triwira, orang Kreti, orang Pleti. Orang Kreti itu bodyguardnya Daud. Lalu habis itu Daud jalan, pas jalan itu ada Simei. Simei ini seorang laki-laki keturunan Benyamin. Dia ini dari suku Benyamin, keturunan Saul, satu dusun, satu desa. Mungkin ada dendam pribadi ya, karena dia merasa kayak kenapa Saul mati, Daud menjadi pengganti. Dia gak terima karena orang itu kan ada fanatik-fanatiknya. Padahal Daud itu sebenarnya tidak pernah bersalah terhadap Saul. Saul mati karena dosanya. Dan karena Saul tidak setia, Tuhan koyakkan kerajaannya dan pindahkan ke Raja Daud yang lebih muda. Tapi tetaplah namanya sentimen publik, apalagi yang merasa pihak dirugikan. Ini kan suku Benyamin kompak dan berkata, gara-gara Daud, Saul mati. Daudlah yang menyebabkan kematian Raja Saul. Manusialah punya teori-teori sendiri. Terserahlah apa di hatimu, kalau tidak clear itu clearkan dulu. Tetapi dia gak berhenti sampai kebingungan di dalam hatinya. Dia lampiaskan. Orang bodoh kan begitu, belum mikir sudah melakukan sesuatu. Simei melakukan suatu kebodohan dan kesalahan yang sangat fatal. Karena dia kira Daud sudah kalah forever, dia kalah selamanya. Makanya Simei berani. Waktu Daud jadi raja, dia nunduk-nunduk, menjilat-jilat. Dan sampai tunduk-tunduk ke tanah. Tapi ketika Daud lagi dalam suatu kondisi kemalangan, Daud sekarang berbalik, mata angin sekarang berubah, Daud jadi buronan, tadinya baginda, mulailah kelihatan aslinya. Mau tahu kelihatan aslinya itu adalah ketika kita tidak punya kuasa, itu orang gimana memperlakukan kita. Muncullah si Simei, ambil batu, ambil tanah, dengan lempar-lempar batu ke Daud, dan kutuk-kutuki dia, dikutuki mati-matian. Daud itu bukan pendendam. Buktinya waktu itu salah satu panglimanya, Abisai berkata, itu dead dog, itu anjing mati itu. Kenapa dia gituin? Memang kita sekarang lagi buronan, tapi itu cuma orang satu. Baginda, kasih saya perintah. Gua habisi dia. Marah. Apa hubunganmu dengan aku, anak-anak Seruya? Itu saudaranya Yoab kan. Dia berkata, simpan pedangmu. Kalau Tuhan yang suruh dia ginikan aku terima, aku nerima. Masa kalian gak tahu? Aku ini pernah bersalah. Biarin dia. Dikutuk-kutuki, dilempari batu, mungkin dilempari lumpur sekalian, diludah-ludah siapa tahu. Lalu ketika dicerca-cerca, semua mulutnya penuh sumpah serapah. Daud diam aja. Dan semua tentara-tentaranya, itu tentara gagah perkasa loh, jangan lupa loh. Itu Triwira loh, yang satu bunuh singa. Yang satu, itu satu-satu sudah ada track recordnya itu. Itu pahlawan-pahlawan gak main-main. Satu-satu jalan di sebelahnya karena baginda tidak melawan, mereka juga tidak melawan. Daud tidak salah di hadapan Tuhan. Dia pernah salah, dia gak salah lagi. Jangan seperti kita. Tuhan gak seperti kita yang sudah salah, sekalian aja. Toh sudah lanjur salah. Bablas saja. Daud enggak. Dia tahu kapan berhenti berdosa. Dia salah, ya sudah dia sesali, jangan dosa lagi. Dia jalan dan dia terima. Daud gak salah di depan Tuhan. Simei yang salah. Tuhan boleh menghukum hambanya. Kita gak usah ikut-ikutan menghukum hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan. Gak perlu. Tugas kita hanya mengampuni dan mendoakan.
dan memulihkan sebisa mungkin kalau kita dalam wewenang kita yang tata bagaimana jalan pemulihannya. Dan ketika Daud dikutuk-kutuk gitu seperti itu. Tapi intinya setelah Daud pergi, Shimei tertawa, lalu dia mulai menangis ketika plot twist terjadi. Ternyata Daud gak mati, Absalom yang mati. Daud balik ke istana. Coba lah, pikirkan Shimei gimana tiba-tiba mengkerut dia. Tadi yang dia hujat, sekarang jadi presidennya. Atau presiden lagi, mati aku. Shimei ini orang yang gak tulus. Bunglon ya bunglon lah ya. Langsung waktu Daud lagi perjalanan pulang, lagi happy ketemu Barzilai, ketemu orang-orang yang membantu dia, selamat datang, welcome home kembali raja dan sebagainya. Dia bisa aji mumpung panjat sosial ada di sana. Ada orang itu yang almost hadir. Pelin-pelan di sebelah sini dia ada. Nanti kalau kita menang dia ada, waktu kita kalah dia tiada. Waktu kita susah gak kelihatan ekornya, tapi waktu kita berhasil mukanya ada di mana-mana. Muncullah dia di sana dan Daud gak bisa hukum dia. Padahal itu secara crime atau kejahatan itu adalah meskipun Daud pernah sekali hampir terlengserkan, tetapi kan dia tetap baginda yang sah. Wong urapan Tuhan ada di kepalanya loh. Sejak kapan Absalom itu diurapi? Dan Daud bisa press charges. Daud bisa menuntut dia dan hukum mati. Karena treason di zaman kerajaan bukan demokrasi. Yang namanya treason atau pengkhianatan nasional itu hukumannya cuma satu. Capital punishment, itu kematian. Daud bisa hukum. Tapi orang ini bahasa Mandarinnya ulo. Ya, itu bahasa Surabaya, Mandarin versi Surabaya, ular dia. Dia gak tulus kan. Dan dia datangnya itu pas lagi Daud memuji Tuhan. Daud gak bisa marah. Maaf, aku kilaf. Dia cuma ngomong kilaf dan Daud berkata, baik, kembalilah, aku tidak akan hukum kamu. Aku janji seumur hidupku tidak akan hukum kamu. Tidak akan hukum kamu. Jadi Daud sudah punya janji. Dia sudah made a vow atau sudah membuat sebuah statement. Seperti Daud, belajarlah kalau kita sudah membuat pernyataan jangan tarik kembali. Tapi Daud ngomong sama anaknya, "Nak, kamu kan bijaksana. Kamu tangkap ya ular ini. Bunglon ini kamu harus tangkap. Sebab kerajaanmu tidak bisa kokoh kalau ada orang kayak begini. Kamu tidak boleh izinkan hatimu tidak tulus dan kamu juga jangan izinkan orang tidak tulus selama-lamanya dalam pemerintahanmu." Dia bilang begitu. Sebenarnya Shimei ini gak bisa ketangkap karena dia sudah punya pegangan. Tapi hari itu Tuhan yang menangkapnya. Orang yang tidak tulus itu tidak usah kau tangkap. Tuhan akan menangkapnya. Hati-hati kalau di sini ada orang yang tidak tulus. Anda akan terjerat oleh dirimu sendiri. Tidak perlu orang lain meruntuhkanmu. Suatu hari Anda pasti runtuh. Udah gitu aja. Sebab Tuhan berjanji, orang yang tidak tulus, pasti Tuhan belat-belit. Anda akan jatuh tanpa ada orang yang mendorong dan tidak akan ada orang yang menyodorkanmu. Kita melihat cerita ini, sekarang kita lihat ayat 8 dan 9 lagi. Juga masih ada padamu Shimei bin Gerah, orang Benyamin, kata-kata Daud kepada Salomo di ranjang kematiannya. Dari Bahurim, dialah yang mengutuki aku dengan kutuk yang kejam. Daud berkata dengan jelas garis bawahi. Dialah atau Shimei yang mengutuki aku dengan kutuk yang kejam. Sebuah pelajaran tambahan yang saya berikan. Bahwa barang siapa suka sumpah serapah mulutnya, maka hidupnya akan jadi sampah. Simple aja. Ini gak ada hubungannya dengan tulus gak tulus dulu. Saya ngomong tentang bagaimana kita mendengungkan lidah kita. Saya punya seorang teman yang dikit-dikit mesti ada tut, tut, tut. Setiap kalimat itu ada. Lalu ketika ditegur oleh seseorang, bukan saya, dia menjawabnya begini. Karena orang yang menegurnya itu laporkan ke saya. Dia berkata, gak bisa, ini memang aku. Ya sudah, itu pilihanmu. Kalau kita membiasakan diri selalu pakai sumpah serapah. Setiap kota kan mesti ada sumpah serapahnya sendiri ya. Surabaya beda Jakarta. Ya. Beda Batak, beda Hokian. Beda bahasa Jawa, beda bahasa Sunda. Jangan pakai deh kata-kata sumpah serapah. Daud di sini mengeluh. Orang ini penuh dengan kutuk yang kejam mulutnya. Suka ngutuki gitu loh. Orang yang suka sumpah serapah hidupnya akan jadi sampah. Dan orang yang kerap kali mengutuki hidupnya akan jadi kutuk. Sadar gak Anda? Dunia berkata you are what you eat.
secara hukum fisik. Kita makan keju, bau keju. Kita makan kare, bau kare. Badannya, bau badan. You are what you eat. Kita makan yang berlemak, ya kita kolesterolan. Tapi di dalam dunia Tuhan, you are what you speak. Bukan you are what you eat. Kita bukan apa yang kita makan, kita adalah apa yang kita katakan. Jangan sumpah serapah, itu sime banget. Jangan suka mengutuki, dikit-dikit ngutuki, yang suka gosip, yang suka ngomong pahit-pahit, ngomong yang jelek-jelek tentang orang. Dan suka ngutuk-ngutuk gitu loh. Oh, orang itu nanti biar begini, biar begitu. Sebenarnya kutuk itu tidak akan jauh. Ketika engkau mengutuki seseorang, kutuk itu jatuh langsung pada pangkuanmu sendiri. Ya. Bukankah Tuhan berfirman, setiap senjata yang ditempa melawanmu tidak akan berhasil. Jadi kalau kita mengutuki orang yang salah, kita malu sama Tuhan, wong kita sama salahnya. Tapi kalau kita mengutuki orang yang benar, kita celaka. Mau tahu kenapa? Karena sudah ada ayatnya, setiap senjata ditempa melawan orang itu gak akan berhasil. Berarti semua senjata yang ditempa melawan orang benar. Jaga-jaga kalau kita mengutuki orang yang lebih benar dari kita, itu akan mengutuki kita. Setiap senjata ditempa melawan mereka, gak akan berhasil, itu berarti senjata makan Tuhan. Makanya mulut saya itu gak berani saya pakai untuk mengutuki. Karena selalu hasilnya gak bagus. Don't ever. Ayat ini menjelaskan bahwa keluhan Daud itu valid di hadapan Tuhan. Dialah yang mengutuki aku dengan kutuk yang kejam. Do not use your mouth to curse others. Atau sumpah serapah. Atau to speak coarse languages. Atau bicara bahasa-bahasa yang kasar. Jangan biasakan. Ayat 9, sekarang janganlah bebaskan dia dari hukuman. Apakah Daud ini kepahitan? Sebab engkau seorang yang bijaksana dan tahu apa yang harus kau lakukan kepadanya. Untuk membuat yang ubanan itu, Simei pada waktu itu sudah mulai tua. Karena Daud sudah mau mati, berarti mereka kurang lebih sejaman. Itu jangan sampai kau izinkan turun dengan berdarah. Kau jangan izinkan dia turun tanpa berdarah lah ke dalam dunia orang mati. Daud tidak minta balas dendam. Daud hanya minta justice. Tahukah Anda, berkat tidak bisa mengalir dalam kehidupanmu kecuali justice is satisfied. Kecuali keadilan Tuhan itu dipuaskan. Keadilan Tuhan itu tidak tentu gigi ganti gigi, mata ganti mata, iya Tuhan ya. Bukan. Yang disebut dengan keadilan Tuhan bagi orang yang berdosa. Kalau kita salah, kita minta maaf sama Tuhan. Itu 1 Yohanes pasal 1 langsung berlaku. Ayat 7. Barang siapa berkata dia tidak berdosa, dia mendusta. Dia berdusta. Tetapi barang siapa yang mengaku dosanya, Tuhan itu adil dan benar. Dia akan mengampuni dosa orang itu dan menyucikan dia dari segala kesalahannya. Ada kata God is just, Tuhan itu adil. Keadilan Tuhan dipuaskan ketika kita bertobat. Tuhan tidak minta apa-apa kok. Tuhan tidak minta kita membuktikan dulu. Kalau kita sungguh-sungguh remorseful, kalau kita menyesal, kalau kita hati hancur, jiwa yang patah remuk tidak dipandang hina. Dan kita berkata seperti Daud ketika ditegur Natal soal Batsheba. Di Mazmur 51 dia mengucapkan mazmur yang begitu ngilu di hati. To you I have sinned, against you only. Melawanmu aku telah berdosa, pulihkan aku. Renew in me a steadfast spirit. Atau pulihkan di dalam diriku roh yang rela ya Tuhan. Ampuni aku dan Tuhan ampuni. Dan ada ayatnya juga di Mazmur 33, berbahagialah orang yang diampuni dosanya, pelanggarannya tidak diperhitungkan oleh Allah. Sejauh timur dari barat, Mazmur 103, sejauh itu Tuhan memisahkan dosa kita. Dia ingat kita ini apa, kita hanya debu. Dan Tuhan menebus kita. Tuhan tuh gak minta keadilan itu bukan berarti ayo ya ganti rugi. Kadang-kadang ada hal-hal tertentu yang kita tidak bisa ganti. Makanya Yesus sudah mati di kayu salib untuk kita. Tetapi kalau kita sengaja mengambil sesuatu yang bukan milik kita, atau kita pernah menyalahi orang tertentu dan kita tidak pernah meminta maaf, itu bukan lagi bagian Kristus mati di kayu salib. Karena Yesus sudah mati. Itu biasanya Yesus sudah mati harusnya membuat kita mawas diri dan menyadari. Itu bagian kita. Ada hal-hal tertentu yang tidak Tuhan tebus di kayu salib. Penebusan Tuhan itu membuat kita punya Roh Kudus dan mengerti peran kita. Dan itu gak bisa kita delegasi ke siapa-siapa. Kalau kita ambil sesuatu dari orang lain kita gak kembalikan. Kalau kita mengucapkan sesuatu yang tidak kita tarik kembali. Kita berbuat sesuatu kita tidak pernah minta maaf setelahnya. Tidak ada penebusan untuk itu. You must come clean. Justice must be served. Keadilan harus dilayani dan dipuaskan, baru ada berkat. Kenapa berkat macet di dalam kehidupan beberapa kita? Ada kehidupan yang belum diberkati, itu lain cerita.
Ada pula orang yang harus pikul salib, itu bukan salahnya. Tapi ada kasus tertentu, mirip namun tak sama, kelihatannya luarannya seperti sama-sama belum diberkati. Tapi ada orang yang tidak diberkati karena dikutuki. Karena justice hasn't been served and satisfied in his life. Karena keadilan belum terpuaskan di dalam situasinya. Kalau itu adalah kondisimu, belajar membeda-bedakan roh. Kalau itu sebenarnya keadaan sesungguhnya, selesaikan di depan Tuhan. Jangan kau biarkan yang ubanan itu turun tanpa berdarah-darah ke dalam dunia orang mati. Daud menuntut anaknya untuk menegakkan keadilan yang dia tidak sanggup tegakkan di masa pemerintahannya. Kamu harus tegakkan itu. Kalau tidak, Israel tidak diberkati Tuhan. Daud mengerti hati Allahnya. Israel won't be blessed selama ada Simei luput dan ada orang tidak tulus bisa berkata, ye, aku bisa mempermainkan Allah dan mempermainkan umat Tuhan. Tidak bisa. Ya, kita mengerti sesuatu dulu ya. Karena sekarang ini ceritanya ini Simei ini kayak nangkep bunglon gitu. Seperti nangkep kancil yang licik. Menangkap orang tidak tulus itu susah. Karena kita sendiri gak tahu kapan kita gak tulus. Ayat 36 sampai 46 nanti saya akan kasih Anda poin-poin. Seperti biasa untuk Anda bisa bawa pulang ke rumah. Ayat 36 dulu ya. Sekarang waktu Salomo mulai mengeksekusi dia. Saya tunjukkan bahwa Salomo pun tidak semerta-merta pakai kuasa. Salomo itu bijaksana. Ayat 36. Kemudian raja menyuruh memanggil Simei. Lai, Uncle Simei, come. Dipanggil nih. Dan berkata kepadanya, dirikanlah bagimu sebuah rumah di Yerusalem. Baik kan? Jadi nggak mentang-mentang dia punya kuasa lalu otoriter, meskipun itu zaman kerajaan bukan demokrasi, tetap dia perhatikan human right atau memperhatikan hak asasi. Dia berkata, dirikan bagimu sebuah rumah di Yerusalem, diamlah di sana. Orang kayak kamu harusnya nih saya tambahi, harusnya mati hari ini. Cuman papaku spare your life, papaku mengampunimu. Aku juga memberimu kesempatan. Kamu diam di sana, jangan keluar tapi dari sini. Jangan keluar kemana-mana, bukan keluar dari rumah loh. Kalau Anda baca ini bukan house arrest. House arrest itu seperti orang yang dicekal atau yang ditahan di rumah, tahanan rumah namanya. Nggak boleh keluar dari rumah. Dulu zaman dulu ada sejarah Aung San Suu Kyi. Myanmar itu dulu adalah house arrest, dia di rumah, bukan di penjara. Tapi dia di rumah tapi nggak boleh keluar. Paulus pernah di penjara di rumah, tahanan rumah di Roma. Itu kisah para rasul pasal terakhir ceritanya. Ini bukan loh. Jadi menurut saya, Salomo itu merciful enough loh. Dia itu sudah sangat longgar loh. Dia hanya kasih dia city arrest. Tidak boleh keluar kota. Yerusalem itu kan besar. Dikasih tempat di Yerusalem loh, tempat kerajaan. Monggo silakan. Kalau kita sekarang misalnya di Jakarta terlalu besar, misalnya Surabaya aja, nggak usah Surabaya, misalnya kota Cirebon gitu ya, atau di Jakarta, di Jawa Barat, kota Cirebon. Nggak keluar kota juga nggak apa-apa ya. Apalagi zaman dulu belum ada pesawat, kereta. Nggak keluar kota sih nggak masalah. Harusnya menurut saya, Salomo tidak skakmat, dia pasti mati. Kalau itu namanya politik yang dirty. Kalau Anda, ada orang di zaman ini sekarang itu ya, kalau mau istilahnya itu mau makan barang orang itu bisa loh. Orang misalnya kongsian dia. Ya misalnya kongsian ini, sekian-sekian kurang lebih imbang lah ya. Tapi kalau orang yang satunya super kaya, yang satunya biasa, ini masukin modal terus, ini bisa dikikis habis loh. Karena dia nggak bisa lagi harus jual saham, nggak bisa lagi jual saham, nggak bisa harus lepas. Akhirnya semua modalnya nggak kembali. Bisa kalau orang mau main yang namanya corporate crime itu bisa dilakukan dengan sangat mulus, tidak ada kejahatan yang terdeteksi. Namanya ketamakan manusia itu bisa menghalalkan segala cara. Ada banyak cara sih. Ada banyak cara untuk menggali profit yang tidak bersih. Si Salomo tidak pakai politik yang dirty. Dia ngomongnya cukup fair, menurut saya cukup fair. Dia mau menegakkan justice kok nggak bisa fair. Dia mau menegakkan keadilan kok nggak bisa adil dan fair-fairan. Salomo ngomong gini, kamu city arrest only. Kamu keluar dari sini, kamu tak jalankan. Mulai segera saya keluarkan pasal-pasal yang seharusnya menjerat kamu. Kamu keluar dari kota ini, kamu pasti mati. Hukuman itu kan kembali. Pokoknya you and me, kita buat deal. Selama kamu quiet, diam-diam dengan baik-baik selalu di dalam kota, kamu tidak keluar kemana-mana. Fine, I will not lay my hands on you. Aku tidak akan apa-apakan, papaku udah ngampuni kamu. Tapi kalau sampai kamu keluar kota, for whatever reason, apapun alasannya,
mati lu. Jelas kan? Mau tahu tanggapannya si Simei? Happy dong. Karena ini papa dia luput, anaknya kasih dia kelonggaran kayak gitu. Oke lah menurut saya, dia mikirnya gini, sampai mati gua aman. Begini ya, orang yang tidak tulus itu musuhnya bukan manusia, bahkan bukan raja, musuhnya adalah Tuhan. Selama Tuhan musuhmu, sorry to say, Anda tidak akan pernah aman. Gitu aja. Tuhan membuat dia lupa janjinya sendiri. Memang sudah biaknya orang tidak tulus itu, biasanya orang tidak tulus itu apa? Dia main kata-kata. Dan orang yang tidak tulus itu punya satu kelemahan yang sangat signifikan, yaitu dia selalu lupa perkataannya sendiri dan janjinya. Nah, Tuhan buat dia lupa. Coba baca sekarang ya, ayat berikutnya. Sebab ketahuilah sungguh-sungguh, ayat 38. Lalu berkatalah Simei kepada raja, baiklah demikian. Kata baiklah demikian itu, yes itu. Tidak cuma sekedar baiklah, oke lah. Ini bukan lah. Ini, iya. Baiklah demikian, seperti yang Tuanku Rajaku katakan, demikian akan dilakukan hamba-Mu ini. Lalu Simei diam di Yerusalem beberapa waktu lamanya. Perhatikan sesuatu, orang kalau nggak tulus hatinya, happy-nya akan short live atau happy-nya akan pendek umur. Orang yang nggak tulus itu nggak boleh bahagia, nggak boleh happy, karena Tuhan melawannya dan nggak mungkin bisa menang. Orang yang tidak tulus hatinya, itu kalau sekalipun dia happy dan hoki, sekalipun dia itu beruntung sekali ini atau sesekali atau berkali-kali, perhatikan kalau yang berkuasa, yang maha kuasa mengincarmu, kau tidak bisa lari terlalu jauh. Pasti ditemukan pada akhirnya pada hukuman. Lalu berkatalah Simei, baiklah demikian, dia happy. Ternyata happy-nya tidak untuk waktu yang lama. Dan sesudah lewat 3 tahun, ayat 39, 3 tahun saja, terjadilah bahwa 2 orang hamba Simei lari kepada Akis bin Maakah. Zaman dulu hamba itu kan profit ya, itu kan beli sama modal. Ini bukan orang kerja kita kasih gaji, hamba dulu itu harus dibeli, itu capital. Itu suatu modal keluar, zaman dulu itu mereka seperti properti. Lalu diberitahukan pada Simei, ketahuilah kedua orang hambamu itu ada di Gad. Maka berkemaslah Simei, kalau sudah profit, anything goes. Dia lupa. Maka berkemaslah Simei, dipelenainya keledainya dan pergilah ia ke Gad kepada Akis untuk mencari hambanya itu. Lalu Simei pulang dan membawa mereka dari Gad. Ngamuklah Salomo. Ayat 42, maka raja menyuruh memanggil Simei dan berkata kepadanya, bukankah aku sudah nyuruh kamu bersumpah demi Tuhan dan telah memperingatkan kau begini? Ketahuilah sungguh-sungguh bahwa pada waktu engkau keluar dan pergi kemana-mana, pasti kau mati dibunuh, tanda seru. Dan engkau telah menjawab, diingatkan notulen rapat. Kamu jawab apa waktu itu? Baiklah demikian. Persis kalau Anda lihat di ayat 38, baiklah demikian. Salomo itu letterlek. Bapak ibu saudara, kalau kita mau memperkerarkan sesuatu atau kita mau mengingatkan sesuatu, pastikan tidak kau bumbui, tidak tambah-tambahi, tidak ada yang namanya missing in translation. Jangan dikurang-kurangi, tambahi. Kalau Anda baca ayat 38, perkataan Simei yang direkod, ditulis oleh di dalam kitab Raja-Raja, ya, adalah baiklah demikian. Nanti waktu diingatkan secara verbal dan oral, bukan secara tulisan dan literatur, Salomo mengatakan, bukankah kamu sudah menjawab baiklah demikian? Saya melihat keletterlekan, literal, keharafian. Apa yang membuat suami istri kadang-kadang bertengkar? Yang ini mengira dia mengatakan apa, padahal dia tidak mengatakan itu. Yang ini ngomong begitu tapi diartikan lain. Jadi orang itu jangan bulat. Orang tulus itu adalah orang yang paling happy. Kenapa? Orang tulus itu orang lurus. Orang lurus itu bukan orang bodoh ya. Orang kaku, tidak fleksibel, ya. Orang yang tidak bisa menyesuaikan adaptasi, bukan. Makanya itu Tuhan tidak bilang hanya tulus seperti merpati, lu juga harus cerdik seperti ular. Tapi orang tulus itu pasti lurus. Saya gampang kok, kalau saya tidak dengar sendiri saya nggak percaya. Kecuali Tuhan berbicara, kalau Tuhan berbicara saya tidak harus lihat, saya percaya dulu. Saya orangnya nggak mikirin kok, orang mikir apa. Sungguhan. Saya asal tulus saja sama Yesus, atas asal hatiku benar di hadapan Tuhan, takut apa? Takut siapa? Orang tulus itu pasti lurus. Letterlek lah, belajar untuk literal. Ya, cara untuk meredakan feeling-feeling yang gak benar. Itu dapatkan faktanya dulu. Jangan asumsi orang memikir apa atau berkata apa. Orang tulus gak bulat,
Ya nggak tahu itu bukan bulat itu bulat ya. Ini bahasa Jawanya dikit, ini nggak bulat itu, nggak seperti tali kusut. Perasaannya itu biasa. Baiklah demikian, aku akan menaatinya. Mengapa engkau tidak menepati sumpah demi Tuhan itu dan juga perintah yang kuperintahkan kepadamu? Wah, mulai naik itu tonasinya marah. Salomo. Karena memang biasalah. Gak usah ada jawabannya. Ayat 43 ini berupa sebuah pertanyaan. Mengapa? Mengapa kamu gak menepati sumpahmu sendiri? Kenapa kamu tidak mengindahkan perintah baginda? Gampang jawabannya. Orang yang gak tulus itu pasti cepat lambat terperangkap dengan perkataannya sendiri. Karena dia tidak pernah respect perkataannya sendiri. Orang tulus itu tergantung sikon soalnya. Tergantung situasi kondisi. Dia pasti lupa janji. Kemudian kata raja kepada Simei ayat 44, kau sendiri tahu dalam hatimu segala kejahatan yang kau perbuat kepada Daud ayahku. Maka Tuhan telah menanggungkan kejahatanmu itu kepadamu sendiri. Ini adalah kalimat hikmat. Di ayat 44, Salomo berkata, kamu tahu gak sebenarnya apa yang terjadi? Aku gak membunuhmu Simei. Kamu bunuh diri. Ketulusanmu akhirnya membunuhmu, akhirnya mengejarmu. Your insincere heart has finally caught up with you. Hatimu yang gak tulus itu akhirnya nangkep kamu. Dia berkata, Tuhan yang membuatmu lupa dengan janjimu sendiri. God has made you forget your own limit. Luar biasa. Tetapi diberkatilah kiranya Raja Salomo dan kokohlah tata Daud di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya. Raja memberi perintah kepada Benaya bin Yoyada. Lalu keluarlah Benaya. Nanti kebaktian berikut ini saya jelaskan tentang Benaya. Dipancungnya Simei sehingga mati. Demikianlah kerajaan itu kokoh di tangan Salomo. Saya garis bawahi. Demikianlah kerajaan itu kokoh di tangan Salomo. Ini yang dinubuatkan Daud di ranjang kematiannya. Lu harus bawa si ubanan itu turun ke kuburan dengan berdarah. Sebab kalau justice is not served, selama ada orang tidak tulus di dalam kerajaanmu, Salomo, karena Simei ini orang penting, saya tidak tahu dia posisinya apa, Alkitab tidak berbicara. Tapi Simei itu bisa punya akses langsung ada di dekat istana. Itu tinggalnya berada di kompleksnya Baginda. Anda harus tahu orang ini mungkin pejabat, siapa tahu. Ini pejabat di pemerintahan Daud, siapa ngerti. Saya tidak tahu dia peran apa, tapi pasti dia orang yang sangat-sangat influential, berpengaruh. Dan dia berkata, selama kamu ada orang begini dalam pemerintahanmu, kerajaan ini tidak akan kokoh di tanganmu. Wow. Dan Daud juga memperingatkan pada Salomo, dengan kata lain, kalau kamu sendiri tidak sincere, kamu tidak akan kokoh dalam kerajaan ini. Dan Daud memberi sebuah tugas yang hebat. Kamu mau nangkep ular, nak, sini, bisik-bisik kan, Daud mau mati kan, kamu mau nangkap ular, ya, pakai ular untuk nangkap ular. Tahu nggak cara menaklukkan ularnya Firaun? Musa punya tongkat jadi ular, makan ular-ular itu. Pakailah kecerdikanmu, hai si tulus, saya bicara dengan pengikut Yesus. Anda yang tulus, pakailah kecerdikanmu untuk tangkap orang-orang yang tidak tulus, namun cerdik. Kecerdikanmu akan mengalahkan kecerdikan mereka. Bukan karena kau menang, bukan karena kecerdikanmu akhirnya kau menang, tapi karena penyertaan Tuhan. Tuhan akan membuat mereka lupa perkataan mereka sendiri. Amin. Kasih 3 poin dulu, nanti saya jelaskan lagi. Ini 3 poin bukan rangkuman, tapi saya masih menjelaskan beberapa hal ya. 1 dulu, bukan hanya rangkuman maksud saya, tapi 3 poin ini juga sebagai kebenaran yang kita bisa terus referensi ke situ hari-hari kemudian waktu kita bergumul dalam kehidupan. Simei orang yang tidak tulus hatinya, nomor 1, Tuhan tidak suka orang yang bermuka 2. Catat itu, jangan sampai kita jadi begini. Tuhan paling tidak suka orang yang bermuka 2. Wis itu aja. Bukan berarti kita selalu apa adanya ya. Nah, kalau apa adanya ya pasti kita marah-marah lah. Kadang-kadang kita perlu mengekang diri, menyangkal diri, pikul salib. Saya kalau pulang ke rumah waktu anak-anak saya masih kecil, kalau saya pelayanan, saya banyak keluar negeri dulu, keluar kota. Ini terbang terus terbang begini ya. Akhir-akhir aja saya nggak seperti itu. Itu saya pulang itu selalu saya di lounge itu saya raup-raup muka dulu. Saya pulang itu menampilkan seorang ayah yang tidak lelah. Pulang lalu main dengan anak saya padahal capeknya setengah mati, Anda tidak tahu. Saya raup dulu, saya pulang wangi. Saya di lounge, saya mandi. Lalu habis itu pesawat boarding dari luar negeri sampai ke Surabaya. Langsung jemput, langsung mainan sama anak-anak saya. Makan lah, kadang-kadang langsung keluar, saya ajak makan, capeknya setengah mati. Padahal saya nggak bisa apa adanya, bukan berarti saya nggak tulus. Saya mau memberi yang terbaik. Ketidaktulusan itu adalah tidak apa adanya dengan motivasi yang buruk tersembunyi di dalamnya. Bukan motivasi yang baik. Kasih membuat kita jadi berbeda.
Tapi ketulusan membuat kita jadi orang yang pura-pura. Kasih tidak pura-pura, kasih selalu memberi yang sejujurnya. Tapi orang yang tidak tulus tidak pernah jujur dalam hatinya. Mari kita lihat bahwa Tuhan tidak suka orang yang bermuka dua. Pelajari bahwa kita jangan pernah menjadi orang yang palsu dan kawian. Luar dalam kita mesti sama. Luarnya kita bisa sesuaikan apa yang memuliakan Allah. Apa yang terbaik untuk orang lain. Tetapi luar dalam pada umumnya, pada dasarnya mesti sama. Ayo kita buat goal itu ya. Itu aja kita gak bisa sama plek kok. Gak bisa sama persis, kita juga harus pakai kebijaksanaan. Kalau kita gak terus arahkan ke poros tengah, kita bisa jadi orang yang munafikan. Meskipun kita berusaha luar dalam sama aja gak bisa loh. Misalnya kalau tiba-tiba istri saya gak pernah tanya begini sih. Tapi kalau istri Anda tanya begini, Papa, aku gemuk ya? Jawabnya hati-hati. Pastor Philip ajari kita harus apa adanya. Iya, gemuk. Silahkan tidur di sofa malam hari ini. Mungkin Anda perlu bijaksana. Kita mau jujur apa adanya aja kadang-kadang terhalang dengan culture, kebudayaan, atau terhalang dengan perasaan orang. Kita harus bijaksana. Kalau sampai ditanya begitu, saran saya, sekali lagi bukan dari pernikahan saya. Pernikahan saya tidak pernah dapat pertanyaan begini ya, sungguhan. Tapi kalau memang ada, saya kasih Anda masukan. Tolong istri-istri tutup telinga. Saya mau kasih input kepada suaminya. Ngomong aja, yang penting kamu selalu cantik. Yang penting itu sehat. Ayo mau olahraga bareng. Diajak kurus bareng gitu loh. Ya. Tapi jujur ya, jangan bilang kamu cantik dalam hati. Enggak ya, jangan begitu. Ada yang milih dia kok. Ya pasti cantik lah ya. Ya. Kalau hari ini cuti cantiknya gak apa-apa. Bisa nyusul nanti. Aja kata-kata daripada iya atau enggak. Hati-hatilah. Ada laki-laki yang terlalu jujur kemana-mana itu jadi timbangan. Pernah gak? Baru ketemu, apa Ci? Apa kabar? Iya, gemuan ya. Gak usah lah. Aku tahu jujur, tapi buat apa? Emangnya ditanya? Emangnya lu suaminya? Emangnya lu papanya? Jujur sih jujur boleh, tapi jangan bodoh. Iya kan? Coba tanya kemana kanan kirinya, aku gemuan gak? Tapi Tuhan gak suka orang yang fake. Makanya itu di dalam ayat Alkitab berkali-kali ada doa seperti ini. Saya gak perlu tunjukkan satu-satu. Biar ketulusan menjagai aku. Biar uprightness, let uprightness, bahasa Inggrisnya, let uprightness guide me. Guard me, bahkan guard. Jaga. Biarkan ketulusan menjaga aku. Sebab tanpa ketulusan, gak ada relationship yang bisa berhasil. Kongsian, kemitraan, tidak ada yang bisa berhasil. Rekanan, pelayanan, tidak ada yang bisa berhasil. Karena orang tidak tulus, pasti ngundang orang tidak tulus. Dan orang tidak tulus dengan orang tidak tulus itu hubungannya tidak pernah sungguh. Itu cepat lambat salah satu akan mengorbankan satunya. Tanpa ketulusan, tidak ada rumah tangga yang berdiri. Tanpa ketulusan, tidak ada gereja yang bisa berdiri. Karena hanya ketulusanlah yang in the end, pada akhirnya strengthen relationship. Mengokohkan hubungan. Hanya ketulusanlah yang pada akhirnya menimbulkan percaya. Percayakah Anda orang pintar banyak di dunia, tapi orang tulus tidak seberapa? Tapi kalau Anda temukan orang tulus biasanya, jangan, saya patahkan mitos dulu ya, orang tulus itu pasti bodoh. Siapa bilang? Orang bodoh, ya bodoh lah tulus atau nggak tulus. Siapa bilang orang tulus itu selalu, jangan kamu jadi orang jujur, ditipu terus kanan kiri. Itu mitos loh, jangan ajari gitu. Malah justru saya sarankan, kalau Anda punya anak dan mendidik anak, ajari anakmu tulus dulu seperti merpati, baru cerdik seperti ular. Karena kalau dia mulai kaki pertama menginjak itu tulus dulu, gampang belajar cerdik. Tapi kalau dia sudah dari sononya dari kecil sudah uloh, dari kecil sudah ular nih, udah kalah jengking. Kalau dia cerdik dulu, susah tulus, sungguhan. Kalau dari kecil dia sudah matanya itu, kalau dia dari kecil sudah mata duitan misalnya, atau sudah semuanya itu dipandang sebagai profit, susah jadi orang tulus nanti waktu dia dewasa. Semua akan dia jual, termasuk orang-orang yang dia cinta. Tapi kalau orang itu tulus dulu mulainya, gampang diajak belajar untuk lebih cerdik kemudian hari. Malah justru bisa sangat cerdik nantinya. Karena dia bisa menjadi orang yang sangat sensitif dan peka dengan keadaan. Dan tahu kapan menggunakan opportunity untuk perkara-perkara yang mulia.
Dia akan tahu bagaimana menggunakan kesempatan yang ada, bahkan kesempatan dalam kesempitan kalau itu akan mendatangkan kebaikan. Saya kalau suruh milih kurikulum, saya akan tetaskan dulu. Saya akan tetaskan dulu burung merpatinya dalam diri anak-anakku. Lalu setelah itu saya akan ajari dia jurus ular. Daripada lahir anaknya langsung keluar adalah ular beludak. Matilah Anda. Semua merpati yang Anda ajari dalam hidupnya dimakan satu-satu dengan ular itu akan dipatuk. Semua telur merpati yang Anda taruh di sisinya supaya menelurkan ketulusan semua akan ditelan. Pernah lihat ular menelan telur? Karena Anda bisa punya pilihan sebagai orang Kristen anak Tuhan waktu Anda bertobat, Anda cari dulu ketulusan. Karena itu kalau Anda diapa-apakan, misalnya pelayanan digesek sana sini, dibentuk lagi, dikecewakan, dikhianati, nggak apa-apa. Kalau itu membuat Anda semakin detox atau detox ilahi, itu membuat Anda jadi semakin hancur, semakin broken, bukan broken heart dalam arti menyerah atau putus asa atau trauma, tapi itu membuat Anda punya manusia daging itu dihancurkan lagi, broken vessel menjadi bejana yang dihancurkan untuk Tuhan. Penuh air mata, dikhianati, disalahi, tidak dimengerti. Kalau itu membuat Anda jadi rendah hati, menjadi tulus hati, monggo silakan anytime. It is good for me. Kalau Anda bisa pilih kurikulum mana dulu, pilihlah tulus please. Nah, orang tulus itu nanti yang pada ujungnya melihat hubungannya jadi. Dan proyek-proyeknya jadi. Tapi tulus saja nggak cukup loh ya, tetap harus ada kecerdikan. Sebab kalau Anda tulus saja, lalu Anda nggak ngerti bedain kapak, Anda pakai kapak yang tumpul, yang ujung-ujungnya tidak tajam, tenaga lebih besar untuk motong kayu. Tapi kalau Anda tahu yang mana yang runcing dipakai untuk itu, Anda tidak perlu pakai tenaga terlalu besar sekali swing pohon membelah. Bukankah itu ayat firman Tuhan di Amsal? A dull axe needs more energy and more strength and power to cut trees. Tapi yang pasti kita kita tahu dulu, terlebih dulu kita taruh dalam hati poin ke-1, Tuhan gak suka orang yang bermuka dua. Jaga itu, jaga hati. Please jaga itu di hadapan Allahmu. Sudah itu aja. Tangkap basah-basah kata-kata saya ini. Terapkan dan jadikan cermin terus. Tuhan gak suka orang bermuka dua. Apa-apa itu selalu bercermin dengan ketulusan. Baru kita halalkan kecerdikan apa yang bisa kita praktekkan. 2, jangan berpolitik dengan cara yang licik dan kotor. Tulis ini. Jangan halalkan semua cara kalau kita mau sesuatu. Jangan berpolitik dengan cara cerdik dan kotor. Jangan manfaatkan manusia. Ya, kita bisa manfaatkan sesuatu tetapi tetap harus hargai orang. Jangan aji mumpung, jangan panja sosial. Jangan menjadi penggali emas. Jadi orang itu harus tulus. Anda mengasihi orang itu karena orang itu. Bukan karena dia bisa berguna apa atau dia bisa kasih apa kepada you. Dan juga kalau di sini ayat yang poin kedua, jangan berpolitik dengan cara yang licik dan kotor lah. Di sini kalau ada orang yang berkata, "Loh Pak, saya ini politikus." Ya udah, kalau yang politikus dengar ya. Jaga-jaga kalau khotbah saya ini didengar oleh orang-orang yang berkecimpung di dunia politik, nggak apa-apa, berpolitik lah, tapi bukan dengan cara yang licik dan kotor. Mana bisa survive? Bapak ini di gereja, pastor di gereja, saya gini loh. Cerdikan itu akan membuat kita itu sanggup mengalahkan musuh. Belum di poin ketiga nanti. Di mana kita juga bisa memakai kecerdikan kita untuk mengalahkan kecerdikan orang lain. Bukankah hikmat yang membuat kita? Coba Anda baca Kejadian sampai Wahyu. Anda lihat orang-orang Tuhan di dalam tokoh-tokoh Alkitab itu. Mana ada yang dipakai Tuhan itu gitu. Semuanya dikasih hikmat yang luar biasa. Tuhan itu sumbernya, soalnya sumber hikmat. Jangan mentahkan dulu. Jikalau Anda seorang politikus atau berkecimpung di dunia politik, ini saja pesan gembalamu. Jangan berpolitik dengan cara yang licik dan kotor itu, aplikasinya begini dalam konteks Anda yang berada di dunia politik. Kalau Anda sudah berjanji, janji politik maksudnya, keep your promise. Udah gitu aja. Simple aja. Itu akan membuat Anda langsung terhapuskan kategori licik dan kotor karena Anda punya integritas. Cara Anda mungkin terjadi perang di lapangan itu biasa. Di dalam politik teman jadi kawan, kawan jadi teman. Ya udah, itulah memang adalah game plan-nya. Asal you keep your promises, your political promises. Kalau Anda berjanji dalam dunia politik, tepati janjimu.
Udah itu aja. Itu akan membuat Anda tidak licik dan kotor, membuat Anda bersih dan berintegritas tinggi. Amin. 3. Orang yang tidak tulus hatinya akan terjebak sendiri oleh perkataannya. Udah, tunggu waktu aja, pasti kejebak dia. Kalau orang yang tidak tulus itu pasti kena sendiri. 3 poin sini munculkan semuanya. Dan kita silakan difoto ya. Jepret ya. Ayo kita semuanya belajar tulus seperti Yesus. Dan ditambahkan satu lagi. Yaitu supaya kita semuanya cerdik seperti Siapa bilang merpati? Ayo konsentrasi dong. Cerdik masa seperti merpati. Gua pancing kena masuk dalam jebakan. Cerdik seperti ular, tapi ular yang benar. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Praise Jesus. Come on.